Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam takjim, salam hormat, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Avian, untuk komentarnya di VT saya. Mak coba tanggapi. Hey Lindu Wijaya, kapan Yesus mengajarkan agama bernama Kristen dan kapan Yesus mengajarkan ibadah dalam bangunan bernama gereja? Ada dua hal yang akan kita tanggapi di sini. Pertama, mengajarkan agama bernama Kristen, mengajarkan ibadah dalam gedung gereja. Itu ya, seperti itu sederhananya. Teman-teman perlu ketahui ya, Allah itu adalah hakikat, esensi atau substansi. Ya, sumber segala kuasa. Ada sejak kekekalan sampai kekekalan. Jadi Allah itu bukan proper name. Terus Tuhan itu adalah predikat gelar kepenguasaan yang disematkan kepada Yesus Kristus karena dia adalah manusia yang pernah ada di muka bumi ini, yang notabene adalah Allah itu sendiri ketika inkarnasi menjadi daging atau menjadi manusia. Jadi Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus, karena dia berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Nah, jikalau Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, hakikatnya Allah, dan dia nuzul ke dunia menjadi manusia, ya, memiliki kekuasaan yang tidak terbatas atau Tuhan, maka sejatinya Allah atau Tuhan tidak membutuhkan agama. Tidak perlu repot-repot mendirikan agama, menyebarkan agama, mewartakan agama, menuliskan agama, memperkatakan agama, atau melabeli agama. Tidak perlu. Allah dan Tuhan itu bersifat universal, rata bagi seluruh umat manusia loh. Sedangkan agama itu hanya ciptaan, buatan, bentukan, atau cara-cara manusia yang berisi standar etika dan moral dalam usahanya, upayanya mengenal Allah, mencapai Allah, atau menghadirkan Allah dalam hidupnya. Nah, itu adalah satu perkara yang dibentuk oleh manusia di muka bumi. Itu namanya agama. Jadi ada atau tidak ada agama, Yesus Kristus tetaplah Allah dan Tuhan. Ada atau tidak ada agama, Yesus Kristus itulah penguasa, baik di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Hakikatnya sebagai Allah itu melampaui akal pikiran, ya. Kepenguasaannya di dunia orang mati, bahkan sekarang bertata di dalam surga, itu juga tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Jadi sekali lagi mesti paham apa itu agama buatan manusia dan apa itu Allah dan Tuhan yang ada di dalam diri Yesus Kristus ketika dia benar-benar ada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, ya. Sekali lagi kesimpulannya, Allah Tuhan yaitu Yesus Kristus tidak pernah mendirikan agama karena sejatinya agama itu buatan manusia. Yesus Kristus itu universal, berlaku bagi seluruh umat manusia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah bersifat rata untuk seluruh dunia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapapun kamu, bagaimanapun kamu, dari mana asalmu, kasih Allah akan dunia itu juga turun atasmu, ya, supaya setiap orang individual demi individual yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal atau sorga itu. Sekali lagi, Allah tidak dibatasi oleh agama karena agama buatan manusia. Sedangkan Kristen itu sendiri artinya pengikut Kristus. Jadi kata-kata Kristen muncul setelah Kristus selesai. Siapa yang percaya mengikut maka disebut pengikut Kristus. Sekali lagi, itu bukan agama. Sekali lagi juga, ada atau tidak ada agama itu tidak mempengaruhi keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus yang pernah ada di muka bumi ini. So, apapun yang kamu putuskan, kamu mau suka tidak, percaya tidak, ya, setuju tidak, Yesus Kristus tetaplah Allah dan Tuhan itu sendiri. No debat. Fix. Ya, itu sudah sempurna, udah final, teman-teman. Nanti tinggal dicari aja, diurai. Kenapa dia disebut Allah, kenapa dia disebut Tuhan. Nah, demikian ya. Itu bisa diurai di next pertanyaan berikutnya. Lalu, kapan Yesus mengajarkan beribadah dalam bangunan bernama gereja? Gak kapan-kapan. Karena gereja itu sejatinya bukan gedung. Sejatinya sejak mula gereja itu adalah
pengikut Kristus itu sendiri. Jemaat itulah yang disebut gereja. Ya, pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus itulah gereja, itulah baitullah atau bait Allah, itulah jemaat, itulah eklesia. Nah, jikalau ada gedung gereja seiring proses perkembangan zaman di mana semua gereja-gereja kecil atau jemaat-jemaat atau individual demi individual dikumpulkan untuk bersama-sama bersekutu beribadah, itu merupakan satu perwujudan pernyataan iman. Ya, jadi nggak pernah Yesus Kristus itu bangun gereja lalu suruh orang ibadah di dalam gedung gereja, nggak pernah. Dulu bahkan namanya bukan gereja, bait Allah namanya dulu ada yang disebut sinagoge, ya teman-teman ya. Perhatikan, jadi sekali lagi apa yang dibuat oleh tangan manusia ini tidak ada kaitannya dengan keilahian ketuhanan Yesus Kristus termasuk pengajaran-pengajarannya. Dia adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, bertahta, ya baik di surga, di bumi, bahkan di dunia orang mati. Jadi itu semua terlepas dari apa yang menjadi rencana atau kehendak manusia. Jadi manusia mau bikin agama berapa ratus banyaknya jenisnya pun itu tidak mempengaruhi kepenguasaan dan keilahiannya. Mau beribadah di dalam gedung gereja atau di rumah masing-masing pun itu tidak mengurangi, karena menyembah dan beribadah kepada Allah yang sejati tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat dan busana atau penampilan, tidak dibatasi oleh ritual-ritual kita mesti cuci kaki, cuci tangan dan seterusnya. Tidak. Menyembah Allah yang benar itu di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam hal-hal yang diciptakan oleh manusia berdosa. Sekali lagi, Allah yang benar tidak bisa diintervensi dengan semua kehendak manusia yang notabene sederhana, terbatas, bahkan penuh dosa. Oke, clear ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah dan Tuhan bagi seluruh umat manusia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menyembahnya bisa di mana saja, kapan saja, tanpa dibatasi oleh arah mata angin, karena dia 360 derajat ada di mana-mana. Dia adalah Allah yang omnipresent, dia adalah Allah yang transcendent. Kemahakuasaannya itu unlimited, alias tidak terbatas, tidak terhingga, tidak terhitung, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau mau arah panahnya bengkok, no problem, Allah tetap ada di mana saja. Mau kamu kiblatnya ke utara, ke selatan, ke timur, ke tengah, ke tenggara, itu juga tidak menjadi persoalan, karena dia omnipresent, dia transcendence, dia ada di mana-mana. Ketika dia menolong orang di Florida, dia juga bisa menolong orang yang di Pontianak. Ketika dia turun ke dalam dunia orang mati selama 3 hari, maka surga penuh kemuliaannya pun tetap berjalan. Demikian teman-temannya, pahami dulu apa itu Allah, apa itu Tuhan. Definisinya, hakikatnya itu adalah Allah, ya. Predikatnya itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan, dan Allah itu bukan proper name. Semoga kamu lebih cerdas belajar, dan kiranya Yesus Kristus sumber segala hikmat, berkat, dan penghulu hidup mengampuni serta memberkati setiap kita yang mau belajar dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. God bless you ya. Shalom.